Oke semuanya, balik lagi dengan saya. Kebetulan di depan saya ada motor NMAX sedang ini overhaul, sedang turun mesin lah istilahnya ya. Jadi mumpung lagi dibongkar, saya mau menjelaskan tentang gejala. Ini banyak yang nanyain nih akhir-akhir ini, terutama bukan cuma motor NMAX, tapi semua motor yang pakai air radiator. Katanya banyak kasus di seal water pump ya. Seal water pump seperti apa? Sebentar. Seal water pump itu sebelah mana? Ada di bagian head sebelah kiri, di samping rantai keteng. Mana headnya? Ada nggak? Ini nih. Nih, jadi posisinya tuh seperti ini. Nah, kalau di posisi headnya seperti ini, dipasang ya, posisinya ada di sebelah kiri nih. Nah, di sini dia merupakan pompa air radiator ya. Yang sering bocor tuh ininya nih. Bentar, sorry, sok disimpan dulu. Oke, yang sering bocor bagian ini nih, ini udah kelihatan tuh. Jadi dia air sorry, bentar. Ini airnya nyebrang dari saluran air radiator ke mesin melalui tadi tutup rantai keteng ya. Di sini kalau sudah jebol, habis gede atau enggak? Kalau masih sebentar, itu biasanya hanya kelihatan di speedometer merah overheat gitu ya. Tapi kalau misalkan seumpamanya kitanya nggak tahu, itu bisa habis lebih dari 2 juta. Karena apa? Karena ketika air masuk itu bisa dipastikan macet, overheat, pistonnya baret, bloknya baret, bahkan bisa jadi kedalaman headnya, bisa ke bearingnya, bisa ke rocker arm. Terparahnya mungkin klep bisa bengkok, stang seher juga, stang piston, stang seher, kruk as bisa bengkok juga. Itu bisa lebih dari 3 juta tuh kalau kayak gitu. Padahal harga seal water pump itu cuman 78.000. Kalau seset sama ininya AC berapa ya? Kalau sama AC kurang lebihnya 150-an lah ya. 200 kurang. 200 kurang ya. Ini sebaiknya diganti seal itu sama asnya. Sama asnya ya. Nah, jadi untuk yang belum tahu gejalanya seal water pump bocor, dilihat dari mana dulu. Mungkin yang awam ini ya. Meskipun awam mau yang sudah expert pun kadang-kadang kecolongan sih, banyak. Sebenarnya bukan nggak mau ganti, tapi lebih ke kecolongan ya. Nah, jadi cara ngeceknya biasanya gejalanya kalau seal water pump bocor dimulai dari sini nih. Dari tangki cadangan itu sering kurang dalam waktu seminggu. Seminggu turunnya bisa 1 cm, bisa juga lebih. Kalau udah 1 minggu ininya sampai habis, itu dipastikan sudah masuk ke oli banyak. Biasanya kalau masih sering kurang aja, itu harus udah curiga tuh. Dalam waktu seminggu terutama, dalam waktu beberapa hari kurangnya banyak, wah itu dipastikan sealnya udah kena tuh. Jadi salah satu kerusakan dari radiator itu bisa disebabkan dari seal water pump ya. Nah, kalau yang yang punya motor yang pakai air radiator, kenapa harus dicek air cadangannya selalu di app seperti ini? Karena ketika turun itu ketahuan, oh ini turun nih, turunnya dalam waktu seminggu sering misalkan atau banyak, itu sudah dipastikan salah satunya dari seal water pump. Kenapa ini harus dicek? Karena pada dasarnya normalnya, standarnya dipakai jauh pun ini nggak akan berkurang banyak gitu kan, kalau di kondisi normal. Tetapi kalau di kondisi seal water pumpnya bocor, itu dalam waktu seminggu pun udah kelihatan banget tuh turunnya ya. Nah, ini salah satunya tadi bisa dilihat dari ini, berlaku untuk semua motor yang pakai radiator, mau Honda, mau Suzuki, mau Kawasaki, mau Yamaha ya. Lalu berikutnya ini apa? Jangan lupa ini dicek ya. Lalu berikutnya ini di sini ada yang namanya, nah ini nih, ini termostat. Kalau gejala kerusakan termostat itu biasanya motor overheat. Sering airnya berkurang juga tanpa tadi kalau yang seal water pumpnya kena, itu biasanya dibarengi dengan warna oli berubah ke hijau-hijauan. Nah, atau berubah kecampur sama air, bisa seperti susu juga bisa ya. Nah, kalau dari termostat biasanya air berkurang karena ini harusnya normalnya itu ketika panas dia ngebuka kayak keran ya, dia keran otomatis. Kalau belum panas dia menutup, kalau udah panas dia ngebuka. Nah, ketika termostatnya sudah rusak atau sudah katakanlah mau rusak,
biasanya dia airnya nggak muter, lalu si airnya ketahan sehingga overheat, airnya cepat berkurang tanpa tapi airnya tidak masuk ke oli mesin gitu kan. Sama-sama berbahaya juga ya itu ya. Nah, lalu juga biasanya kalau overheat biasanya terlalu sangat tinggi gara-gara termostat, bisa saja ini muncrat juga, dari sini muncrat. Nah, kalau yang suka muncrat katanya dari tutupnya, dari apa, itu harus dicek tuh bagian termostatnya ya. Jangan-jangan termostatnya nggak ngebuka. Apakah boleh dibuka atau enggak? Itu boleh-boleh saja, silahkan yang dimodif, yang di custom boleh-boleh saja ya. Tapi kalau saya penganut yang pakai termostat, karena termostat itu kan dia menahan ketika terlalu dingin, dia akan menutup. Jadi suhu mesinnya optimal terus gitu ya. Nah, lalu berikutnya gejala masih dari seputar air radiator ya. Jadi ada juga yang air radiatornya muncrat ke bagian sini nih. Nah, di selang ini biasanya, di selang pembuangan. Nah, ini nih selang pembuangan ya. Selang pembuangan yang ini nih, dari sini nih. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Di sini kalau muncrat dia biasanya ini banyak putih-putih nih. Kenapa bisa demikian? Jadi ada tekanan angin dari sini nih. Disebabkan oleh apa? Nah, biasanya gara-gara mungkin headnya melenting atau packingnya nggak rata, bisa. Nah, biasanya disebabkan oleh ini nih. Dari sini muncratnya ya. Sama head nih, bentar. Dari sini. Nih. Ini dari sini muncrat keluar atau kompresinya keluar ke sini, masuk ke saluran radiator, sehingga di bagian air radiator cadangannya keluar tekanan. Biasanya dibarengi dengan muncrat ya. Dari sini nih ya, dari selang tadi ya. Itu biasanya gara-gara packingnya bocor. Kebanyakan itu motor bore up atau pasangnya nggak akurat atau pernah overheat gitu. Oke, nah mungkin itu aja infonya, segitu dulu. Kalau ada kurang nanti saya lanjut lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe. Bye bye.